Tanpa persiapan yang matang akan sulit loh teman-teman untuk bisa lolos di CPNS 2024. Apalagi formasi yang akan dibuka di tahun ini tuh banyak dan pastinya peserta yang mau ikutan pun juga lebih banyak teman-teman. Nah, agar kalian bisa jadi salah satu dari mereka yang lolos di CPNS 2024, kalian wajib banget nih persiapkan diri dari sekarang, salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan lewat video ini. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya teman-teman. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini teman-teman, lewat video ini kita akan bedah tuntas nih materi bahasa Indonesia. Nah, jadi perlu kalian pahami ya teman-teman, jadi di materi TWK tuh bukan cuma Pancasila aja, nasionalisme aja, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, enggak. Karena ada materi bahasa negara atau bahasa Indonesia yang juga perlu kalian pelajari. Oke deh teman-teman, tanpa lama-lama langsung aja yuk kita bahas ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Hari ini kita akan full bahas materi bahasa Indonesia atau bahasa negara. Penulisan partikel pun yang tidak tepat di bawah ini adalah A. Apapun permasalahan yang muncul, Budi dapat mengatasinya dengan bijaksana. B. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. C. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. D. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. E. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Oke teman-teman, di sini kita diminta untuk mencari penulisan partikel pun yang tidak tepat atau yang salah ya. Ingat ya, ada hal yang belakangnya ada pun. Nih kita lihat nih, apapun, malam pun, meskipun, walaupun, adapun. Nah, teman-teman, jadi untuk penulisannya apakah harus ditulisnya terpisah atau bersambung, itu ada ketentuannya. Kalau ditulisnya itu terpisah, itu kata punnya ini adalah apa? Yang mendahului katanya itu adalah kata kerja, kata ganti, kata benda, atau kata sifat. Nah, itu penulisan punnya dipisah, teman-teman. Tapi kalau penulisan partikel punnya ini digabung, ini merupakan apa, teman-teman? Menjadi bentuk konjungsi nantinya atau kata hubung. Misalnya ada apa? Ada adapun, biarpun, ataupun, maupun, kendati pun, sungguh pun, sekalipun, walaupun, andai pun, kalaupun, meskipun, bagaimanapun. Jadi kalau misalkan yang dipisah, tadi itu kalau didahului dengan kata kerja, kata ganti, kata benda, kata sifat, kalau digabung dia akan membentuk menjadi kata hubung, teman-teman, atau konjungsi. Ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia menjadi konjungsi atau kata hubung. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Apapun permasalahan yang muncul, Budi dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kira-kira ini menjadi bentuk kata hubung atau bukan, teman-teman? Apakah penulisannya harus dipisah atau digabung kalau apapun? Dia terpisah ya, teman-teman ya. Dia terpisah, jadi yang A ini sudah tepat. Kemudian yang B, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Nah, ini kata sebelumnya ada apa, teman-teman? Nih. Ini kata sebelumnya ada kata kerja kan ya, hendak pulang gitu ya, ada kata kerja. Jadi dia apa teman-teman? Dia harusnya terpisah juga. Jadi yang B sudah tepat ya, kata malamnya ini dipisah. Ada kata kerjanya, di sini ada keterangan waktunya juga. Yang C, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Meskipun, tadi udah aku sebutin, meskipun ini adalah salah satu contoh dari konjungsi atau kata hubung. Jadi ini harusnya digabung, jadi ini sudah tepat juga teman-teman. Kemudian walaupun, nah tadi juga udah aku sebutkan, walaupun ini adalah konjungsi atau kata hubung. Jadi yang D ini sudah tepat. Berarti yang mana yang tidak tepat? Yang E teman-teman, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Adapun ini merupakan salah satu bentuk dari konjungsi atau kata hubung teman-teman. Jadi,
dia semestinya digabung. Ini salah ya, karena di sini ada spasinya. Harusnya digabung atau bersambung. Jadi untuk soal ini jawabannya yang ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya, teman-teman. Di bawah ini yang merupakan kalimat aktif transitif adalah A. Arsya sedang menyanyi di kamar. B. Kakak sedang menari di studio tari. C. Antono menangkap burung di hutan. D. Kapal perang itu akan segera berlayar. E. Temanku menunduk di pojokan. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini kalimat aktif transitif. Apa sih Kak yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif? Jadi kalimat aktif transitif ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja transitif, teman-teman. Kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek setelah kata kerja tersebut. Misalkan kita ada kalimat nih. Nah, si kalimatnya itu ada ini kan ya, ada predikat atau kata kerja. Nah, itu harus diikuti dengan objek, teman-teman. Bukan berdiri sendiri. Nah, itu adalah kata kerja transitif. Jadi di sini maknanya itu adalah kalimat yang kata kerjanya itu memerlukan objek, gitu ya. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini ya. Arsya sedang menyanyi di kamar. Kira-kira ini kan menyanyi ini adalah kata kerja ya teman-teman. Apakah wajib diikuti oleh objek di belakangnya? Tidak perlu ya teman-teman ya. Ini tidak perlu, sedang menyanyi pun sudah jelas teman-teman. Mau dia nyanyi dangdut, nyanyi pop, dan lain-lain, itu dari menyanyi ini, dari kata menyanyi saja ini sudah cukup. Jadi yang A ini bukan jadi kalimat aktif transitif. Yang B, kakak sedang menari di studio tari. Oke, predikatnya atau kata kerjanya apa teman-teman? Menari. Nah, kira-kira menari ini wajib nggak sih diikuti oleh objek setelahnya atau membutuhkan objek gitu? Tidak juga kan ya teman-teman ya? Jadi yang B ini bukan aktif transitif. Yang C, Antono menangkap burung di hutan. Menangkap adalah predikatnya. Burung adalah objeknya di sini. Coba teman-teman, kalau kalian kalimatnya tanpa objek, Antono menangkap di hutan. Menangkap apa? Apa yang ditangkap oleh si Antono ini? Gak jelas kan ya teman-teman. Jadi dia memerlukan objek teman-teman untuk menjelaskan si subjek ini menangkap apa. Nah jadi di sini yang C membutuhkan objek. Dan di sini objeknya adalah burung. Menangkapnya ini predikatnya. Subjeknya Antono. Di hutannya ini adalah keterangan tempat. Jadi jelas banget teman-teman. Jawabannya itu adalah yang C ya. Yang menjadi objeknya itu adalah burung. Menangkapnya predikatnya. Jadi harus ada penjelasan lebih lanjut teman-teman. Dia menangkap apa? Ya, jadi si predikat menangkap ini dia adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek setelah kata kerja tersebut. Jadi untuk tadi jawabannya jelas banget yang C ya teman-teman. Kapal perang itu akan segera berlayar. Ya udah berlayar aja, nggak perlu ada objek lagi di belakangnya. Kemudian menunduk. Ini juga tidak membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Berikut ini yang merupakan kalimat aktif adalah A. Konser Justin Bieber dibatalkan oleh pihak promotor. B. Ponselku tertinggal di stasiun Cikarang. C. Ibu sedang memasak opor ayam di dapur. D. Kaki Iqbal diobati oleh ibunya. E. Sinta dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Oke, kalau tadi sebelumnya itu adalah kalimat aktif transitif. Sekarang kalimat aktif aja. Kalimat aktif nih salah satu yang teman-teman bisa lihat itu dari kata kerjanya, teman-teman. Kalau kata kerjanya itu awalannya me gitu ya. Itu adalah kata kerja aktif. Kalau kata kerjanya itu diawali oleh di dan juga ter itu adalah kata kerja pasif. Jadi kalian untuk tahu kalimat aktif dan pasif itu kalian bisa salah satunya lihat pertama tuh dari kata kerjanya dulu. Kalau kata kerjanya aktif itu adalah me dan juga ber. Ya, ingat-ingat dua itu. Kalau pasif di atau ter, ya. Oke, dari sini kita bisa lihat teman-teman dari kata kerjanya aja. Dibatalkan. Oke, ini adalah predikatnya kata kerjanya, tapi awalannya di imbuhannya. Berarti jelas ini adalah kalimat pasif. Lanjut. Tertinggal. Tadi, ter itu adalah imbuhan untuk kata kerja apa? Kata kerja pasif. Jadi ini juga pasif. Kita lanjut yang C, memasak.
Oh, ini awalannya me, Kak. Berarti ini adalah kalimat aktif, teman-teman. Karena kata kerjanya pun kata kerja yang aktif. Imbuhannya me, ya. Kalau yang D, diobati tadi, seperti yang opsi A, ada imbuhannya di, ini jelas pasif. Dijatuhi, ini juga sama ya, imbuhannya di, ini jadi pasif. Berarti yang aktif adalah yang C ya, teman-teman. Kalian bisa lihat aja nih ya, dari kata-kata kerjanya ya. Jadi, ini aku tulis ya, kalau aktif, ini dia imbuhannya me, dan juga ber. Ya, ini adalah kata-kata kuncinya. Kalau kata kerjanya aktif, dia akan imbuhannya me dan juga imbuhannya ber. Bermain, memasak, kemudian membuat ya. Tuh, kalau pasifnya apa? Dibuat gitu ya. Itu adalah pasifnya. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan untuk kalian aku punya info penting nih, kalau tes CPNS kan sebentar lagi dimulai. Nah udah yakin nih kalian sudah maksimal persiapannya? Udah yakin juga kalau kalian udah siap menghadapi SKD nanti? Kalian harus mengerjakan TWK, TIU, dan juga TKP. Udah siap? Nah, buat kalian yang tahun ini mau berjuang ikutan CPNS 2024, lebih baik kalian bergabung bersama para pejuang CPNS lainnya di Akademi CPNS. Karena kami bisa bantu kalian untuk tingkatkan potensi kelulusan kalian di CPNS nanti. Dan untuk kalian nih, khusus kalian penonton video ini, dapatkan langsung promo dengan cara hubungi tim konsultan kita di bawah ini. Semangat ya para pejuang CPNS di seluruh Indonesia! Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Sekarang yang ditanyakan apa? Oh, kalimat baku nih ya. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat baku adalah A. Hari Minggu kakak akan membersihkan akuarium. B. Hasil analisa mengatakan bahwa hal itu tidak benar. C. Utang negara semakin bertambah setiap tahun. D. Antrian kasir semakin sore semakin memanjang. E. Warna desain poster sudah sangat cocok. Kalimat baku, jelas banget teman-teman. Kalimat baku tuh ya udah pasti kata-kata yang ada di dalam kalimatnya, kata-kata yang membentuk suatu kalimat tersebut itu adalah kata-kata yang baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia kan ya, sesuai dengan KBBI teman-teman. Jadi kata baku itu adalah kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kata itu tidak ada di KBBI berarti itu bukan kata baku. Oke, di soal ini kita lihat teman-teman, kalimat baku. Yang A, hari Minggu kakak akan membersihkan akuarium. Kira-kira bener nggak sih teman-teman? Oke, yang akuarium ini masih salah ya teman-teman. Ini masih belum baku. Dalam bahasa Indonesia itu semestinya dia pakai huruf K. Jadi akuariumnya pakai huruf K bukan pakai Ki. Jadi yang A ini aku tulis tidak baku ya. Kita lanjut. Hasil analisa mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Analisa ini juga kurang tepat, teman-teman. Karena yang tepat adalah analisis. Jadi bukan analisa tapi analisis ya. Pakainya IS betul teman-teman ya, bukan pakai A tapi IS, analisis. Jadi yang B juga tidak baku kalimatnya. Ini yang bakunya ya. Yang C, utang negara semakin bertambah setiap tahun. Kira-kira ini benar nggak sih teman-teman? Benar. Ini utang ini adalah yang bakunya. Jadi yang baku itu adalah utang ya teman-teman, bukan hutang. Utang tanpa huruf H itu adalah yang bakunya. Oke, udah dapet jawabannya nih ya. Berarti kita jawabannya adalah yang C lagi nih, cicak. Nah, tapi kalau penasaran kalian kita lanjut aja lihat nih ya. Antrian ini kurang tepat juga, semestinya itu pakai E teman-teman, antrean. Jadi antre, bukan antri. Nah, ini desain ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini adalah istilah asing, semestinya adalah desain. Jadi bukan pakai bukan pakai DESIGN gitu ya, tapi desain. Ya, sudah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau yang bakunya itu adalah, aku tulis aja ini desain.
ya. Ini yang tepat. Kalau yang D ini adalah antrean. Jadi antre pakai E di sini ya, bukan pakai I. Oke teman-teman, kita lanjut masuk ke soal yang terakhir. Kalimat di bawah ini yang mengandung makna denotasi adalah A. Baju ini memiliki bahan yang sangat lembut. B. Meskipun berat, Doni harus menerima keputusan itu dengan tersenyum pahit. C. Ia sadar telah bermain api dengan para pejabat pemerintahan. D. Putra hanya bisa gigit jari karena sahamnya turun drastis bulan ini. E. Semua masalah hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin. Oke, kita di sini diminta untuk mencari kalimat yang punya makna denotasi. Makna kata ada dua, ada konotasi, ada denotasi. Kalau denotasi itu apa sih teman-teman? Denotasi itu adalah makna kata secara konkret atau arti yang sebenarnya. Kalau konotasi itu yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Oke, berarti kita di sini mencari kalimat yang isi-isi katanya itu adalah menggambarkan makna yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kita lihat, baju ini memiliki bahan yang sangat lembut. Kira-kira benar nggak sih teman-teman bahan yang sangat lembut? Benar, udah langsung dapat jawabannya. Ini adalah makna denotasi. Maknanya itu apa? Maknanya itu adalah memang bajunya itu berbahan lembut, teman-teman. Bahan dari bajunya itu lembut. Jadi ini bukan menjadi makna kiasan. Memang ini makna yang sebenarnya, lembut. Kalau yang B, tersenyum pahit. Nah, ini kan adalah kiasan ya teman-teman ya. Tersenyum pahitnya adalah kiasan. Yang C juga bermain api, teman-teman. Ini juga kiasan. Gigit jari, ini juga kiasan. Apalagi nih, kepala dingin juga kiasan. Kan nggak mungkin ya kepala dingin emang kita kasih es batu gitu kan? Enggak ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, jelas banget ya. Teman-teman pun pasti tahu di sini berbahan yang sangat lembut itu adalah makna yang sebenarnya ya dari kata tersebut. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk soal bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga soal-soal tadi bermanfaat ya untuk kalian yang sekarang lagi mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2024. Sebelum aku akhiri video ini teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan terakhir aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!